Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Bapak sahabat ibu ingkang dihormatan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita sedaya saged makempal wonten masjid ingkang insyaallah kathah barokahipun menika. Mugi-mugi kita tansah pinaringan berkah rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya sakmenika wonten keadaan ingkang sae, boten kirang setunggaling menapa kita saged makempal takdir amargi saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kathah sanget nikmat ingkang sampun dipun nunturaken dumateng kita sedaya. Monggo kita sedaya menika lahir wonten ing alam donya boten beto menapa-menapa. Kita sakmenika saged nyandang, alhamdulillah kita ugi saged mangan, kita saged makempal, alhamdulillah sedaya kita saking nikmatipun Gusti ingkang bertuhan. Mugi-mugi kita tansah saged mujudaken puja dalam puji syukur kita dumateng sampun Gusti Allah. Awit sedaya kanikmatan ingkang sampun dipun patrapaken dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kanthi raos syukur kita sedaya kita saged dados tiang-tiang ingkang dipun kepalaken dados tiang ingkang iman, tiang ingkang gadhahi ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih, mari kita senantiasa berusaha untuk meneladani, mengambil teladan yang berasal dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari Rasulullah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan karena berkaitan ya Bapak Ibu, sebagai seorang muslim, jadi sebagai seorang muslim, kita ini sebenarnya mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dengan hadirnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Kalau kita mengamati orang-orang yang hadir atau agama-agama besar yang ada, yang selain Islam, banyak di antara mereka ketika ditanyakan, jadi kamu beragama itu yang kamu contoh siapa? Maka mungkin mereka masih bisa mengatakan, oh ya sing tak contoh iki, sing tak contoh iki nabiku sing iki, sing tak contoh iki wong suciku sing iki dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian ditanyakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apakah orang yang kamu contoh itu atau orang wong sing kok contoh ini benar-benar iso dicontoh kabeh patrape ing uripe? Jadi apakah mereka itu bisa dicontoh tindak tanduknya, perilakunya sepanjang kehidupannya? Maka biasanya mulai mereka berpikir. Jadi kalau mereka ditanyai, jadi orang yang kamu contoh itu bisa tidak dicontoh dalam seluruh aspek kehidupan. Yo sekotane gurune, kerja-kerjane, carane sarapan gitu ya. Kemudian carane makaryo, kemudian cara mereka bergaul dengan orang lain, atau bahkan bagaimana cara mereka hendak tidur, bagaimana cara mereka gosok gigi dan seterusnya. Apakah orang yang diteladani itu pada saat itu bisa diteladani? Maka mereka akan segera berpikir. Apalagi kalau pertanyaannya sampai pada persoalan-persoalan yang mungkin oleh kebanyakan orang dianggap tabu misalnya. Jadi misalnya kepada mereka ditanyakan, piye wong sing kok teladani iki? Carane ning kamar mandi piye? Carane anggone
Jadi cara untuk memperlakukan istrinya bagaimana, maka mereka akan mulai berpikir, kok orang ngono ya, wong sing dadi patuladan itu sing iso tak contoh carane yang kamar mandi, carane bergaul karo wong liya dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sebagai seorang muslim itu ternyata memiliki teladan dalam semua bidang kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Siapa orang yang dimaksud? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Di luar sana ada orang yang kemudian meneladani. Jadi misalnya ada yang menggunakan Buddha sebagai teladan. Misalnya, kalau kita membaca dalam sejarah, ini ada menyinggung agama lain, tapi saya kira tidak masalah karena kita membicarakan ini dalam kerangka ilmiah. Jadi kita membicarakan ini untuk ilmu. Jadi misalnya di luar sana ada yang memuja tokoh yang bernama Siddhartha Gautama. Jadi beliau dikenal sebagai Buddha. Buddha ini oleh mereka dianggap sebagai orang suci. Tetapi apakah Buddha itu bisa dicontoh sepenuhnya dalam kehidupannya? Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena Buddha itu sebelum dia, jadi Siddhartha Gautama itu kan sebelumnya seorang pangeran. Ketika dia menjadi seorang pangeran, dia memiliki istri, dia juga memiliki anak. Ketika dia kemudian menempuh perjalanan keagamaan, dia berusaha masuk gitu ya, mendalami dunia batin. Jadi tiang baik kemudian berusaha untuk mempertinggi mutu batinnya. Yang dia lakukan ternyata dia meninggalkan anak dan istrinya, tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Di satu sisi Buddha itu dianggap tinggi, tapi dalam persoalan keluarga dia adalah orang yang gagal. Dia adalah orang yang gagal. Demikian juga kalau kita membicarakan tokoh-tokoh keagamaan yang lain. Jadi mereka itu tidak bisa dicontoh dalam setiap aspek kehidupan. Nabi Isa misalnya, oleh sebagian kalangan beliau disembah sebagai Tuhan saat ini. Tapi apakah beliau itu digambarkan sebagai pribadi yang sukses dalam keluarganya? Ternyata tidak sih. Kenapa? Karena sepanjang kehidupannya dia digambarkan tidak pernah nikah. Wonten gitu ya, kitab-kitab, tapi kitab-kitab ini tidak diakui. Jadi dinyatakan di sana beliau menikah, tapi tidak diketahui siapa istrinya dan seterusnya. Artinya karena tidak diketahui maka tidak ada cerita tentang itu. Jadi bagaimana sosok ini kemudian menjadi teladan dalam kehidupan secara keseluruhan. Begitu juga kalau kita melihat tokoh-tokoh besar yang lain. Jadi bagaimana dia mengendalikan marah, bagaimana dia kemudian bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sedaya minangka umat Islam gadah patuladan ingkang saged kita dadosaken tepo panuti kagem kita sedaya. Sinten patuladan kita? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi ini kita saged mendhet patuladan saking pribadi kita. Mulai saking tangi itu. Jadi esok-esok tangi Kanjeng Nabi niku pripun. Niki kita dereng ngandhakaken bab ibadahipun. Ibadahipun Kanjeng Nabi niku dereng kita andharaken. Tangi turune Nabi niku wonten tuntunanipun. Piyambake mlampah menika nggih wonten tuntunanipun. Carane Nabi nek mlaku iki. Carane Nabi yen ketemu bocah pas mlaku ketemu bocah niku pripun? Carane Nabi pas mlaku ketemu wong sing ora duwe niku piye? Niku sedaya wonten. Dados Kanjeng Nabi menika saged kita pendhet patuladanipun saking pribadinipun mulai. Jadi mulai piyambakipun umum saking filmipun ngantos tileman. Jadi dari pagi sampai pagi nanti akan bisa kita temukan kepribadian beliau, tindakan yang mulia yang berasal dari beliau. Dan tidak pernah ada dalam sejarah boten-wonten ing sejarah menungso ingkang dipun bahas kalian menungso lanang.
kalian musuhian itu ingkang selengkap kanjeng Nabi. Jadi tidak pernah ada manusia itu yang ketika dibicarakan pembicaraan itu sampai detail kados kanjeng Nabi. Iku dereng cara ibadah itu. Nabi Muhammad niku satu dipunjajah Gusti Allah lebet wonten ing swarga. Janabipun Gusti Allah. Jadi kanjeng Nabi itu sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi apakah dengan jaminan niku kanjeng Nabi niku terus loro ibadah itu? Boten. Wonten sawetawis hadis ingkang ngandharaken bab wonten sebagian hadis ingkang ngandharaken bab ibadahipun kanjeng Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW, beliau pada saat itu berada di rumah Aisyah pada malam hari. Jadi Aisyah ini merupakan istri dari Nabi Muhammad. Pada malam hari di tengah malam, Aisyah itu kemudian meraba-raba, kok suami saya tidak ada. Jadi Nabi Muhammad saat itu boten-boten. Jadi Rasulullah itu memiliki kebiasaan, jika tidur maka beliau biasanya mematikan lampu. Jadi ternyata mematikan lampu ketika tidur itu saat itu ya wonten hikmahipun Bapak. Jadi monggo panjenengan praktekaken gitu. Menika salah satu dari sunnah saking Nabi itu. Jadi kalau tidur maka dalam keadaan lampu dimatikan. Di masa lalu orang itu tidak tahu gitu. Lampu kok dadak dipakai nanti dia ngopo saja. Dan ternyata saat itu wonten hikmah itu. Menawi menika dipun tingali ngagem kacamata sains menawi sak menika nggih ilmu pengetahuan modern. Jadi tiang ingkang film lampu dalam keadaan mati menika biasanya metabolisme tubuh itu akan lebih lancar. Jadi kemampuan tubuh untuk membersihkan racun. Jadi dalam tubuh kita ini janjane kan wonten racun-racun. Racun itu bisa diperoleh dari makanan atau diperoleh dari hal-hal yang lain, mungkin dari udara yang kita hisap. Nah tubuh kita ini saking Allah dipun sukani kemampuan untuk mengobati diri, kemampuan untuk membersihkan diri. Caranya salah satunya melalui jadi pembersihan diri itu atau istilah kerennya detoksifikasi kata di Bapak Ibu. Itu nanti akan diperoleh melalui istirahat. Nah istirahat yang tidak terganggu tanpa adanya lampu itu akan lebih membantu tubuh kita untuk melakukan, jadi akan lebih membantu tubuh kita untuk melakukan proses menghilangkan racun dari tubuh. Nah kalau kembali pada cerita yang wau sampun kula andharaken. Jadi Sayyidatina Aisyah, istri dari Kanjeng Nabi. Beliau mencari-cari Rasulullah dalam keadaan yang gelap ini. Beliau kemudian meraba kemana Rasulullah. Dan ternyata saat dicari, saat diketemukan, Rasulullah saat itu sedang melaksanakan sholat di malam hari. Jadi Kanjeng Nabi saat menikah lebih ngayai ibadah. Jadi lebih ibadah. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, seorang Nabi yang sudah dijamin akan masuk ke dalam surga. Ternyata ibadahnya sangat luar biasa. Jadi ibadahnya sangat luar biasa. Pada malam hari, saat tidak dilihat seorang pun, seandainya Aisyah saat itu tidak bangun malam, mungkin tidak akan ada cerita yang menceritakan bahwa Nabi sedang ibadah dalam kondisi sunyi, tidak dilihat manusia setunggal. Jadi tidak dilihat oleh manusia satupun. Menika pertanyaan bilih Rasulullah memang benar-benar seorang Nabi, memang benar-benar seorang Rasul. Beliau yakin betul dengan sholatnya. Kenapa? Karena memang beliau diutus untuk memperkenalkan sholat itu pada umatnya. Terus mau betul, Bapak Ibu.
Kalau saya ini Bapak Ibu, karena memang manusia biasa dan kebetulan bukan nabi. Arab ibadah mau kadang alaman Bapak. Ini pulau yang lain. Jadi ibadah itu kadang alaman. Nah ibadah dewi kadang sekolah banget itu ilat ada ilat khusus. Sekolah ngadeg sampai untuk ini membutuh pirang detik. Tapi nek ditonton tiang kakak, sholatnya langsung ke masjid di sana. Yo kadang kalau dirusuh sesuatu, niku nek dulu, nek panjenengan dia bener. Langsung saya ini baru dulu, insyaallah. Dan Nabi ini, beliau dalam kondisi tidak diawasi manusia lain, maka tidak mengherankan perkataan seorang sufi. Jadi sufi menikah, ingkang maksud sufi itu tiang. Jadi tiang ingkang berusaha membuat jiwanipun semakin tinggi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ada seorang sufi itu yang mengatakan orang yang baik. Nah, ini menikah sakit dipun renungaken Bapak. Orang yang baik itu adalah orang yang dalam keadaan sendiri dia tetap berada dalam kondisi baik. Orang yang baik itu adalah orang yang saat sendirian, tidak diawasi oleh orang lain, dia tetap baik. Karena kadang-kala kalau piyambak besok ngalami. Misalnya masuk Jumat Bapak Ibu wonten kotak itu. Kuwi nek ditonton kok, iki buriku misalnya kula nek wonten kampus kan kadang kula wonten Pak Rektor, wonten kanca-kanca sing wonten cedhak. Wah iki buriku lho Pak Rektor. Iki ora lebone duit ning kotakan kok kayane isih. Jadi akhirnya lebok tapi ya rada dipaksa. Nah, beda sekali. Kalau kita sendirian, ada masjid sepi ono kotakan, kok itu ono duit, itu mesti lebone. Jadi orang yang baik itu adalah bukan ketika dia dalam kondisi ramai diawasi oleh orang lain. Kita melihat diri kita itu baik atau tidak, justru ketika kita sendirian. Misalnya pun, pulau nek pas nonton video, wifi sing nonton video pulau itu kenceng banget. Wah, itu orang ngomong ini. Orang sing ngawasi. Kira-kira nek wifi itu kencengnya sih tak tonton ning HP pulau. Jadi di situ kita bisa melihat kualitas dari diri kita pada saat sendirian. Saat kita sendirian itu kita merasa diawasi oleh Allah atau tidak. Nah, Kanjeng Nabi ini luar biasa. Dalam kondisi kita tidak ada manusia yang mengawasi. Seandainya Aisyah saat itu tidak bangun, maka tidak ada cerita dalam hadis yang menceritakan Rasulullah saat itu bangun untuk melaksanakan sholat. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali. Dalam hadis yang lain menceritakan Rasulullah SAW ketika beliau sedang melaksanakan sholat di malam hari, kaki beliau itu karena saking lamanya berdiri sampai bengkak-bengkak. Itu karena saking lamanya berdiri. Wanek pulau gitu, betul kuat ngomong. Jadi sholat itu paling banter kalau rakaat itu 5 menit itu sampai banter. Nah, tapi Rasulullah itu ya luar biasa. Dan di sini kita yakinkan Nabi itu benar-benar seorang nabi, beliau benar-benar seorang Rasul. Beliau benar-benar diutus oleh Allah dan beliau sendiri yakin dengan ajaran. Maka tidak salah bagi kita jika kita juga meyakini ajaran yang berasal dari Kanjeng Nabi. Dan itu salah setunggalipun poin ingkang kula andharaken dumateng Bapak. Jadi Kanjeng Nabi itu beliau juga menjadi teladan dalam setiap sisi kehidupan beliau. Piyambakipun dados bapak kula mentah wayang. Piyambakipun saged dados bapak ingkang sae. Kanjeng Nabi menika di antara para sahabat Bapak Ibu, beliau adalah seorang sahabat yang baik bagi mereka. Kanjeng Nabi itu adalah seorang panglima perang. Beliau adalah panglima perang yang baik. Kanjeng Nabi itu adalah seorang negarawan. Jadi pada saat itu
kalau kita imbangkan dengan suasana hari ini, Nabi itu sebenarnya seorang presiden dari kota Madinah. Jadi kalau saat itu ya presiden seperti hari ini, seorang raja. Tapi beliau benar-benar bisa menjadi seorang raja yang baik, seorang presiden yang baik, seorang pemimpin umat yang baik, seorang panglima, seorang suami, seorang bapak. Beliau bisa melakukan semua aktivitas itu, dan semua aktivitas itu mutunipun inggil. Jadi mutunya sangat tinggi, kualitasnya sangat tinggi. Nah, karena itulah maka kita bisa mengambil teladan dari Nabi. Teladan mulai dari yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Menawi wonten kampus Bapak Ibu, wonten ing dunia kampus. Peneladani Nabi itu bukan lagi sekedar, piye caranya Nabi itu bangun dari tidur. Doa apa yang kemudian beliau baca? Bagaimana cara Nabi melangkah? Jadi kalau melangkah ke tempat yang baik bagaimana? Kalau melangkah ke tempat ya, saya mengatakan duduk misalnya ke kamar mandi. Bagaimana cara beliau masuk ke kamar mandi? Duduk di sini bukan duduk dalam makna maksiat gitu. Semuanya ada aturannya, tapi bukan hanya itu saja. Samuniko. Kalau kita belajar tentang Nabi itu, pembicaraannya sampun ngantos babagan misalnya pergi Bapak Ibu ekonomi Islam. Jadi piye carane makmurne masyarakat nganggo ajaran Islam. Saat itu sampun politik Islam. Piye carane ngelola masyarakat supados masyarakat ini dadi masyarakat ingkang makmur, tapi imane nggih boten kuat.